Hai, halo anak-anak, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibu Ningsi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang siklus air, yaitu materi tema 8 di kelas 5. Nah, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang manfaat air, proses terjadinya siklus air, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, dan yang terakhir kita akan belajar cara menghemat air. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di bumi ini tanpa adanya air, manusia, hewan, dan juga tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya anak-anak. Jadi, keberadaan air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tahukah kalian sebanyak 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan anak, dan dari jumlah tersebut sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berada di kutub, dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah anak-anak. Wah, ternyata sebagian besar bumi kita tertutup oleh perairan yang anak-anak, dan hanya sekian persen air yang dapat kita gunakan. Nah, manfaat air dalam kehidupan ini untuk apa saja sih? Oke, mari kita bahas manfaat air dalam kehidupan bagi makhluk hidup. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini anak-anak. Adapun yang pertama, manfaat air bagi manusia yaitu bisa kita gunakan untuk minum. Selain untuk minum, kita juga bisa gunakan untuk memasak. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk mandi. Dan selain ketiga aktivitas ini, masih banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia anak-anak. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan, yaitu bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya maupun digunakan untuk minum. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh anak-anak. Air digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan. Apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini tentu sangat memerlukan air anak-anak. Kemudian, selain digunakan untuk berfotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Misalnya, itu ada bunga teratai, eceng gondok, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke anak-anak, itu tadi merupakan beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, meskipun air digunakan secara terus-menerus oleh hewan, oleh manusia, dan juga oleh tumbuhan, tetapi keberadaan air di muka bumi ini itu tidak pernah habis loh.
Nah, kira-kira ada yang tahu nggak mengapa air meskipun kita gunakan secara terus-menerus, keberadaannya itu tidak pernah habis? Ya, tepat sekali. Karena adanya proses siklus air. Apakah ada yang pernah mendengar siklus air? Atau adakah yang tahu apa itu siklus air? Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan apa itu siklus air. Jadi, kalian simak dengan baik ya. Jadi, perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa siklus air atau biasa juga disebut dengan siklus hidrologi adalah gerakan perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, ada beberapa tahapan proses siklus air. Yang pertama ada evaporasi, kedua ada transpirasi, ketiga ada kondensasi, keempat ada precipitasi, dan yang terakhir itu adalah infiltrasi. Nah, perputaran ini terjadi terus-menerus. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses penguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, atau danau karena pemanasan dari sinar matahari. Nah, yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari daun atau tanaman. Uap air akan berkumpul di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Nah, proses siklus air yang ketiga ada namanya kondensasi. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan wujud uap air menjadi cair kembali dalam bentuk titik-titik air di awan. Nah, proses siklus air yang keempat ada namanya pertipitasi. Pertipitasi adalah atau biasa disebut hujan adalah proses jatuhnya titik-titik air di permukaan bumi. Pertipitasi terjadi karena awan tidak dapat lagi menampung air. Nah, proses siklus air yang terakhir ada namanya infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya pilar atau gaya gravitasi bumi sehingga air dapat masuk ke dalam tanah yang lebih dalam. Oke, baik anak-anak, seperti video sebelumnya kalian telah mendengarkan materi mengenai siklus air dan tahapannya. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar sambil bernyanyi mengenai materi siklus air. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi, lalu jatuh ke bumi, itu pertipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi, perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Nah, itulah tadi nyanyian atau ice breaking tentang siklus air. Nah, anak-anak sekalian telah mengetahui kan apa sih itu siklus air? Bagaimana sih proses
terjadinya siklus air, kenapa di bumi kita ini air itu tidak pernah habis. Nah, kita telah mempelajari itu semua. Nah, tadi kita sudah belajar sambil bernyanyi mengenai materi siklus air. Selanjutnya kita akan memasuki materi di kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan negatif dan kegiatan positif. Adapun kegiatan positifnya, yang pertama dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua membuat lubang biopori atau lubang peresapan air. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Keempat memperbanyak ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir menggunakan produk ramah lingkungan. Adapun kegiatan negatifnya, yang pertama menebangi pohon secara liar. Kedua, membakar hutan dengan sembarangan. Ketiga, membangun daerah perkotaan yang mengakibatkan penyempitan lahan hijau. Yang keempat, membuang limbah sembarangan ke sungai. Yang kelima, berlebihan menggunakan bahan sekali. Nah, itulah tadi kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air, baik dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara-cara menghemat air. Ada beberapa poin. Yang pertama, menggunakan air secukupnya. Jadi, tidak menggunakan air secara berlebihan. Yang kedua, menutup kerang air setelah menggunakannya. Nah, jika kita lupa menutup kerang air bersih dapat terbuang dengan sia-sia. Dan yang ketiga, menggunakan untuk mandi itu secukupnya saja. Jadi ketika mandi kita tidak berlama-lama. Kemudian yang keempat, memperbaiki keran air apabila rusak sehingga air yang mengalir dapat teratasi dengan baik. Jadi kita dapat menghemat penggunaan air anak-anak. Jadi seperti itulah cara untuk menghemat air supaya keberadaan air bersih di bumi tetap ada. Baik anak-anak, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini mengenai siklus air. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Putri Anggreni dari kelas M233 dengan NIM 230407500025 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pengampuh pada mata kuliah pendidikan IPA di SD yaitu Ibu Sulfiana Lutfi, SPD MPD. Itu saja perkenalan dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.